One, two, three, podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua dan teman-teman yang ada di rumah. Selamat pagi Ibu Lulu. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi Bapak Tata. Selamat pagi Mas Lulu. Selamat pagi Bapak Rizal. Semuanya sehat-sehat ya. Selamat pagi, alhamdulillah. Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok pertama akan membahas tentang review film Laskar Pelangi dan Cahaya dari Timur. Yang mana kedua film ini merupakan film yang sangat laris sekali, yang sangat fantastis dan banyak sekali diminati oleh banyak orang. Biar tidak lama-lama, langsung saja ngunyah permen biar wangi. Jangan lupa pakai dasi. Ini dia podcast Laskar Pelangi untuk kalian tanpa basa-basi. So, universe, we will go again to rewards. Yang pertama adalah silakan kepada Ibu Lulu untuk menyampaikan review pertama tentang Laskar Pelangi. Baik, saya akan mereview mengenai film Laskar Pelangi. Kisah film Laskar Pelangi mengangkat cerita ketertinggalan dunia pendidikan di Indonesia, terutama di daerah pedalaman. Film bercerita tentang kehidupan anak-anak di kalangan keluarga miskin di Desa Belitung. Mereka bersekolah di SD tertua di pulau tersebut, yaitu SD Muhammadiyah. Sekolah ini hanya memiliki 10 siswa, sehingga terancam ditutup dan membuat anak-anak tersebut terpaksa tidak bisa melanjutkan sekolahnya lagi. Akan tetapi, kemiskinan bukan halangan untuk maju. Anak-anak itu terus bersemangat untuk menggapai cita-citanya setinggi langit. Film ini juga bercerita mengenai perjuangan tanpa henti dengan semangat tinggi untuk maju ditunjukkan oleh anak-anak kampung tersebut. Hal ini sesuai dengan core value ASN, yaitu kompeten. Karena dengan keterbatasan fasilitas tersebut, mereka tidak berhenti untuk menuntut ilmu. Lintang contohnya, harus berjuang mengayuh sepeda sejauh 80 km pulang pergi dari sekolah. Dia sabar menjalaninya dan bahkan berhasil menjadi murid yang unggul dan berprestasi. Dengan kecerdasan dan kegigihan yang belajar, Lintang berhasil menjadi juara di kelasnya dan menjadi terkenal setelah berhasil membawa sekolah miskin itu menjadi juara cerdas cermat, mengalahkan sekolah elit yang lengkap fasilitasnya. Film ini juga menunjukkan bagaimana kesetiaan, pengabdian, dan integritas seorang guru terhadap profesinya, sesuai dengan core value ASN, yaitu loyal. Hal ini bisa dilihat dari pengorbanan ibu muslimah yang dengan gigih penuh pengorbanan mendidik para Laskar Pelangi untuk menjadi murid yang pintar dan berhasil meskipun berada dalam segala keterbatasan. Ya, terima kasih Bu Lulu yang telah mereview tentang Laskar Pelangi. Jadi, nilai yang bisa kita ambil adalah bagaimana keterbatasan ini tidak menghambat kita untuk menggapai cita-cita kita. Untuk selanjutnya adalah silakan Bapak Tatas untuk melanjutkan atau menambahi mungkin review dari Laskar Pelangi yang disampaikan oleh Mbak Lulu tadi. Silakan kepada Bapak Tatas. Ya, jadi sebelumnya perkenalkan, nama saya Tatas Dodi Kanta. Jadi menurut saya dalam film Laskar Pelangi tersebut terdapat nilai-nilai berakhlak. Jadi salah satunya yaitu nilai kolaboratif, di mana nilai tersebut terdapat pada scene saat mereka belajar untuk mempersiapkan lomba cerdas cermat. Jadi mereka belajar giat dengan bersama teman-teman dan juga ibu muslimah selaku guru di SMP Muhammadiyah tersebut. Itu mereka memiliki semangat belajar yang tinggi, walau dengan keterbatasan buku-buku yang ada, namun membuahkan hasil yang luar biasa, yaitu mereka dapat menjuarai lomba cerdas cermat tersebut melawan sekolah yang lebih elit. Terima kasih. Terima kasih Bapak Tatas. Masya Allah, banyak sekali nilai yang bisa kita ambil ya dalam film Laskar Pelangi ini. Jadi meskipun keterbatasan, meskipun dari keluarga yang miskin, masih bisa juara cerdas cermat ya Bapak Tatas tadi Pak ya? Iya Pak, mereka menjuarai cerdas cermat. Ya, cerdas cermat ya. Semoga bisa kita ambil hikmah, minimal diimplementasikan terhadap diri kita dan lingkungan. Oke, untuk selanjutnya adalah Mbak Lulu. Barangkali bisa menambahi tentang harmoni dalam film Laskar Pelangi ini atau keserasian. Silakan kepada Ibu Lulu. Ya, di dalam film Laskar Pelangi ini kita juga belajar mengenai keanekaragaman yang ada di Indonesia. Keanekaragaman dari film Laskar Pelangi ini dapat terlihat dari bagaimana perlunya saling menghargai sesama warga bangsa Indonesia yang multikultural. Hal ini bisa dilihat dari sekolah Muhammadiyah yang sekolah berbasis Islam menerima Akyong sebagai seseorang yang beragama Tionghoa dan berlatar belakang Konghucu. Pertemanan akrab di antara para Laskar Pelangi tanpa memandang etnis dan agama ditunjukkan dalam film ini.
Masyarakat Indonesia yang multikultural selanjutnya bisa saling berdampingan dan bersama-sama bisa maju seperti persahabatan pada Laskar Pelangi ini. Ada tambahan dari Bapak Tatas? Oke, jadi mungkin untuk terkait harmonisasi dalam film Laskar Pelangi tersebut yaitu mereka menunjukkan bahwa dengan adanya keharmonisan atau kekompakan, mereka saling berjuang bersama di tengah kekurangannya seperti kekurangan biaya, kekurangan fasilitas sarana dan prasarana, mereka mampu menunjukkan bahwa dengan cara mereka menjalin harmonis, mereka menunjukkan bahwa mereka mampu dan mereka bisa untuk menjadikan mereka yaitu menjadi juara. Terima kasih Bapak Tatas. Kita mampu untuk menjadi juara. Itu mungkin nilai-nilai tersendiri yang bisa kita ambil dalam film Laskar Pelangi ini ya. Baik, terima kasih untuk teman-teman semua yang telah mereview film Laskar Pelangi. Semoga bisa diambil nilai-nilainya. Untuk selanjutnya adalah film Cahaya dari Timur, di mana film Cahaya dari Timur ini merupakan semangat juang juga, sama dengan Laskar Pelangi. Cuman konteksnya beda, kalau ini sepak bola. Silakan kepada Bapak Rizal, bisa disampaikan review pertama tentang Cahaya dari Timur. Terima kasih untuk Bapak Ruhul. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Saiful Rizal, absen 37 dari unit kelas 2B Probolinggo. Jadi di sini saya akan mereview singkat tentang film dari Cahaya dari Timur. Jadi film ini berawal dari konflik antar etnis agama yang terjadi di Ambon, Maluku. Jadi film ini menceritakan tentang seorang mantan penggawa timnas, yakni bernama Sani, yang menjadi tokoh utama di sini, melihat bahwa seharusnya anak-anak tidak berada di tengah konflik. Dan juga kemudian dia mencoba menggunakan sepak bola untuk menjadi wadah untuk mengumpulkan anak-anak tersebut agar tidak berada di tengah konflik yang sedang terjadi. Kemudian lama-kelamaan, dari yang awalnya melatih bersama kawannya hingga harus terpisah karena ada perbedaan argumen atau pendapat, hingga Sani kemudian mampu membawa anak-anak Maluku tersebut yang berbeda dari latar belakang agamanya bisa menjadi juara nasional setelah berhasil mengalahkan DKI Jakarta melalui tendangan adu penalti. Nah, dari momen tersebut menjadi titik balik yang mampu meredam konflik yang terjadi di Maluku itu sendiri, sehingga suasana antar etnis agama pun kembali hangat. Terima kasih Bapak Rizal. Sama, nilai yang bisa kita ambil adalah semangat juangnya. Mungkin untuk Bapak Tatas bisa menambahkan, Bapak. Silakan. Oke, mungkin kalau dari saya itu saya akan menyampaikan salah satu scene yang menurut saya ada unsur tersendirinya. Jadi salah satunya pada scene saat sepak bola dari Maluku ini mau berangkat ke Jakarta untuk melakukan pertandingan, namun dengan kondisi keterbatasan dana. Namun masyarakat di sana dengan adanya kedaerahan, mereka tahu dengan adanya kekurangan dana dari tim tersebut, maka mereka saling bahu-membahu untuk membantu menyumbangkan apa yang mereka punya demi bisa memberangkatkan tim sepak bola asal daerah tersebut bisa berangkat ke Jakarta. Dan pada akhirnya tim Maluku tersebut dapat menjuarai melawan klub dari Jakarta melalui adu penalti. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Bapak Ruh. Baik, terima kasih kepada Bapak Tatas yang telah menyampaikan review tentang film Saya dari Timur ya. Yang saya tangkap tadi adalah saling membantu untuk menjadi juara. Nah, saling membantu ini termasuk dalam berakhlak, yaitu kolaboratif. Jadi bagaimana kita bisa saling membantu untuk mencapai tujuan tertentu. Mungkin bisa diimplementasikan ya untuk teman-teman semua, apalagi yang di rumah penonton ini. Oke, selanjutnya adalah silakan untuk Bapak Rizal, barangkali bisa menambahkan, Bapak. Ya, terima kasih Bapak Ruhul. Mungkin sedikit dari tambahan dari saya. Mungkin ini dari film ini menjadi salah satu bukti di mana jika kita bersatu, maka apa yang tidak mungkin akan menjadi mungkin bisa tercapai. Oke, terima kasih Bapak Rizal. Masya Allah.
banyak sekali nilai yang bisa kita ambil ya. Mungkin bisa disampaikan Bapak Rizal tentang keharmonian dalam film Cahaya dari Timur ini, Pak. Bagaimana keserasiannya, keselarasannya, bagaimana sutradara ini bisa mengemas film Cahaya dari Timur ini dari berbagai aspek. Mesti kan ada perbedaan nilai-nilai, dijadikan satu sehingga menjadi film yang sangat epik sekali, yaitu film Cahaya dari Timur. Silakan Bapak Rizal. Oke, baik. Terima kasih untuk Bapak Ruhul. Mungkin untuk nilai harmoninya dari film Cahaya dari Timur ini, menurut saya film ini berfokus pada sosok dari Sani yang mampu menyatukan anak-anak yang berbeda latar belakang agama. Nah, dikarenakan waktu itu kan juga konflik antara agama Muslim juga dengan Kristen. Nah, jadi meskipun seperti itu, sosok Sani ini bisa menyatukan mereka semua hingga mereka bisa tembus ke kejuaraan nasional dan juga menjadi juara dari bidang sepak bola dan juga membanggakan warga Maluku. Terima kasih Bapak Rizal, sungguh luar biasa sekali. Kita telah mereview tentang film Laskar Pelangi di awal, dan yang terakhir ini adalah mereview tentang film Cahaya dari Timur. Dari kedua film tersebut ternyata terdapat kesamaan, yaitu semangat nilai juang. Di mana tadi ketika Lintang ya, diceritakan tadi Lintang ketika mau ikut lomba, ternyata Lintang tetap yakin bahwa bisa melewati rintangan tersebut dan ternyata bisa menang lomba, membawa nama sekolah dan membawa nama desa. Keyakinan itu yang perlu dijaga. Dan yang kedua adalah ini si Sani, yaitu Cahaya dari Timur ya, dari film Cahaya dari Timur. Semangat juangnya juga luar biasa sebagai seorang guru, sebagai seorang pelatih meskipun dari background yang berbeda, yaitu keterbatasan ekonomi, tapi tidak memberikan atau tidak mengecilkan semangat untuk mengejar cita-cita. Nah, mungkin ini bisa diambil ya, nilai-nilai baik ini, semangat juang. Terus kalau misal jatuh kayak tadi si Sani kan pernah terjatuh karena keterbelakangan ekonomi, keterbatasan ekonomi. Bangkit lagi, kalau jatuh bangkit lagi. Kalau semisal nanti sampai titik terendah yaitu titik lelah, ingat kata-kata ini. Berlelah-lelahlah kalian, hingga lelah itu mengikuti kalian, hingga lelah kalian menjadi lillah. Terima kasih, sekian podcast Bincang Lapas review dari kelompok 1. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan terima kasih Mbak Lulu. Sama-sama yuk. Dibuka semua recordnya. Dianut. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching. Terima kasih.